Ini adalah pertama kalinya saya ngeluarin budget lebih dari 500.000 untuk sekedar beli mouse. Sorry, ini kedua kalinya. Dulu saya pernah beli Magic Mouse punya Apple, dan waktu itu saya beli dari Tokopedia sayangnya. Sekitar 1 jutaan, dan sayangnya juga banyak hal yang bikin nyesel. Mulai dari Bluetoothnya yang suka disconnect sendiri, kemudian dia hanya bekerja di permukaan tertentu, dia nggak bisa di kaca, dan juga bentuknya yang nggak ergonomis bikin pegel kalau dipakai lama-lama. Akhirnya saya kembali ke mouse yang 100 ribuan dari Logitech. Kalian pasti kenal mouse ini. Sampai suatu hari saya melihat mouse idaman saya sedang turun harga. Ini dia, MX Master 2S, yang awalnya dijual sekitar harga 1,3 jutaan atau $99, dan sekarang sudah turun di harga 800 ribuan. Yay! Kenapa harganya turun? Apakah masih worth it untuk dibeli di 2022? Dan bagaimana sih pengalaman saya menggunakan mouse tersebut? Mari kita bahas. MX Master 2S dirilis pada tahun 2017 dengan harga $99 atau sekitar 1,3 jutaan pada saat itu. Berselang 3 tahun kemudian, Logitech merilis kembali versi update-nya atau iterasinya, yaitu MX Master 3S, yang harganya juga sama, 1,3 jutaan. Itulah kenapa mouse ini, yang merupakan pendahulu dari MX Master 3S, dijual sekitar 500-400 ribu lebih murah. Nah, pertanyaannya, apakah mouse ini masih bisa memenuhi kebutuhan produktivitas kita di tahun 2022? Mari kita lihat spesifikasinya. MX Master 2S didesain menyerupai bentuk natural tangan manusia sehingga memiliki bentuk yang ergonomis dan nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Seperti untuk ngedit video, ngoding, ngerjain skripsi yang beratus-ratus halaman, akan terasa sangat nyaman dengan bentuknya yang ergonomis. MX Master 2S memiliki 7 tombol yang setiap tombolnya dapat kita atur fungsinya secara individu atau secara mandiri. Seperti yang saya lakukan, saya mengcustom tombol ini untuk melakukan perpindahan desktop yang sebelumnya saya lakukan menggunakan trackpad ataupun melalui shortcut keyboard. Nah, sekarang saya dapat berpindah desktop dengan sangat mudah. Dengan kapasitas baterai sebesar 500 mAh, Logitech mengklaim produknya mampu bertahan hingga 70 hari hanya dalam 1 kali pengecasan. Dan yang paling menarik adalah fitur Logitech Options, di mana kamu dapat berpindah dari satu komputer ke komputer lain hanya dengan menggerakkan kursor kamu ke ujung layar. Dengan fitur ini, kamu dapat mengirim file ke komputer lain semudah mengcopy paste. Mouse ini datang sekitar 2-3 minggu yang lalu dan langsung saya jadikan sebagai mouse utama untuk bekerja sehari-hari. Dan ada beberapa hal yang saya sadari yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Pertama, mouse ini terasa sangat solid ketika digenggam dan lebih berat dari mouse saya yang sebelumnya. Iyalah, cuma 100 ribuan. Jadi saya harus melakukan pembiasaan terlebih dahulu sebelum akhirnya saya nyaman menggunakan mouse ini. Kedua, saya merasa mouse ini sedikit kebesaran untuk dari sisi bodinya, jadi jari saya harus lebih renggang dari sebelumnya untuk dapat menggunakan mouse ini, dan artinya pergelangan tangan saya harus lebih banyak bergerak. Kemudian, ada satu tombol yang bikin saya kurang nyaman, yaitu tombol gesture yang berada tepat di bawah jempol kamu. Untuk dapat menjangkaunya, saya harus sedikit menggeser tangan ke kiri. Dengan posisi seperti itu, telunjuk saya kadang suka refleks ikut ngeklik juga. Akhirnya saya harus sedikit mengangkat jari telunjuk saya pada awalnya. Well, mungkin karena bentuk tangan saya memang agak sedikit kecil, dan saya nggak tahu apakah kalian juga mengalami hal yang sama. Satu hal lagi yang bikin kurang nyaman adalah posisi horizontal scroll yang menurut saya terlalu maju ke depan. Dan mungkin karena berusaha menyatukan dengan dua tombol ini, jadi untuk dapat scroll horizontal lebih nyaman, saya harus sedikit memajukan jempol saya, barulah terasa nyaman untuk melakukan scrolling secara horizontal. Meskipun begitu, menurut saya dua tombol ini sangat mudah untuk dibedakan karena berkat desainnya yang dipotong secara diagonal, jadi saya bisa membedakan dua tombol ini. Keenam, klik dan scrollnya itu terasa sangat renyah. Apalagi fitur infinite scroll-nya. Coba aja dengerin.
Ketujuh, untuk konektivitas, saya lebih nyaman menggunakan Bluetooth daripada USB unifying karena terasa lebih simpel dan memudahkan kita untuk berpindah ke beberapa device. Kita tinggal tekan aja tombol di bawah ini, maksimal kita bisa menjangkau 3 device yang berbeda. Terakhir, yang saya sangat suka dari mouse ini adalah kita dapat menggunakan aplikasi Logi Option untuk memapping setiap tombol yang ada di mouse ini untuk melakukan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya menggunakan gesture button ini untuk membuka mission control, berpindah desktop, dan membuka app expose. Kemudian, tombol di tengah ini sebagai pengganti wheel mode, yaitu scroll yang biasa dan scroll yang infinity. Itu dia pengalaman pribadi saya bersama MX Master 2S. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apakah masih worth it untuk dibeli? Well, menurut saya masih sangat worth it. Secara nggak ada fitur yang dikurangin, karena ketika dulu masih di harga 1,3 jutaan aja, banyak orang kok yang mau beli mouse ini. Tapi, kalau pertanyaannya diubah menjadi, Mas, mending MX Master 2S atau MX Master 3S kalian? Kalau saya punya budget lebih banyak dan itu tidak mengganggu kebutuhan saya yang lainnya, saya akan lebih memilih MX Master 3S. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi saya keluhkan di awal itu sudah diatasi di MX Master 3S. Semoga terbantu, itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, bisa tulis di kolom komentar, mungkin itu membantu kawan kita yang sedang bimbang apakah milih MX Master 2S, 3S, atau yang Magic Mouse aja sekalian. Baik, semoga membantu. See you, dah.